Ekonomi akan selalu bertumbuh dan menciptakan banyak peluang. Dan hanya orang yang berinvestasilah yang akan merasakan keuntungannya. Apa itu investasi? Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang kita lakukan pada saat ini. Aktivitas penanaman modal atas aset yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Kenapa investasi itu penting? Karena adanya inflasi, yang dimana meningkatnya harga barang dan jasa seiring waktu. Coba deh kalian bayangin harga Indomie goreng tahun 2010 itu harganya Rp1.500, sedangkan sekarang di tahun 2022 harganya berubah menjadi Rp3.100. Contoh lainnya, dengan uang Rp50.000 pada tahun 2010, kita itu sudah bisa membeli sekitar 5 mangkok bakso. Tapi, di tahun 2022, dengan uang Rp50.000, kita hanya bisa membeli sekitar 3 mangkok bakso. Jika nilai inflasi di tahun 2022 sebesar 3,85%, tetapi perolehan keuntungan yang kita dapatkan dari hasil investasi lebih besar, maka tidak akan membuat kita mengalami kerugian seperti contoh kasus Indomie goreng dan bakso tadi. I picked stocks. I had the whole wrong idea. I was interested in watching stocks, and I thought stocks were things that went up and down, and I charted them. I was in my late 30s. I had a little money. I started trading, and it went very well. I made quite a lot of money with pure luck. I mean, I think it was pure luck. Bagaimana kita berinvestasi? Kita dapat menginvestasikan modal kita pada aset yang harganya diprediksi akan selalu naik seiring berjalannya waktu. Seperti aset real berikut ini. Yang pertama adalah emas. Keunggulan dari emas adalah paling tahan inflasi dan liquid atau mudah diuangkan. Namun, kelemahan dari emas adalah nilai selisih antara harga jual dan harga belinya cukup tinggi. Dan untuk return rata-rata dari emas berkisar antara 2-10% per tahun. Yang kedua adalah properti. Keunggulan dari properti adalah kita bisa mendapatkan passive income dari hasil menyewakannya. Namun kelemahan properti adalah tidak liquid serta membutuhkan modal yang relatif besar. Dan untuk return rata-rata dari properti adalah berkisar 2-15% per tahun. Selain aset real tadi, kita juga dapat berinvestasi pada aset finansial berikut ini. Yang pertama adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Keunggulan dari reksadana adalah minim resiko dan jangka waktunya yang fleksibel. Kelemahan dari reksadana adalah return yang relatif rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya, yaitu 2-7% per tahun. Yang kedua, obligasi. Yaitu surat utang yang diterbitkan perusahaan dengan perjanjian pengembalian pokok utang serta bunganya pada jangka waktu tertentu. Keunggulan dari obligasi adalah kita bisa mendapatkan pendapatan tetap dari kupon yang diterima. Kelemahannya, jika kita menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, kemungkinan kita mengalami kerugian karena selisih antara harga jual dan harga beli. Return rata-rata dari obligasi adalah berkisar 2-9% per tahun. Yang terakhir, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas nilai suatu perusahaan. Kita bisa memperoleh keuntungan dari saham melalui dividen maupun capital gain. Dividen adalah pembagian laba sesuai dengan kuantitas kepemilikan saham. Sedangkan capital gain adalah keuntungan yang berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli. Di sisi lain, saham memiliki resiko yang relatif tinggi, sehingga pasar saham cukup sulit untuk dimasuki oleh investor pemula. Return dari saham bisa mencapai 15% per tahun, bahkan lebih. So this time I went back, actually to 1942 when I bought my first stock as an illustration. Instrumen investasi terbaik adalah instrumen yang paling cocok dengan diri kita, baik secara finansial, psikologis, maupun pengetahuan. Nah, jadi instrumen investasi yang mana nih yang paling cocok untuk kalian? Feel free ya buat komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Galvez TSM. See you guys di video selanjutnya. Bye.